Halo sobat pajak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Danang di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang apakah harta warisan wajib dilaporkan di dalam SPT, khususnya untuk orang pribadi, dan bagaimana perlakuannya terhadap harta warisan tersebut. Kita akan bahas sedikit tentang bagaimana perlakuan dari harta warisan terhadap SPT pribadi, wajib pajak orang pribadi. Baik, bahwa perlu kita ketahui bahwa harta warisan atau hibah yang berasal dari satu garis keturunan, yaitu dari orang tua atau anak ke orang tua, kalau hibah, itu bukan merupakan objek pajak bagi orang pribadi sepanjang catatannya adalah tidak berkaitan dengan kepemilikan hak, misalnya hibah ataupun warisan dalam bentuk saham. Ini lebih kepada hibah. Jadi misalnya hibah saham dari orang tua kepada anak ataupun sebaliknya, maka ini dikecualikan dari non-objek pajak, sehingga bisa dikatakan ini bagian dari objek pajak penghasilan karena berkaitan dengan kepemilikan. Intinya ini dikecualikan sebagai non-objek. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan harta warisan atau hibah dari orang tua yang pada umumnya terjadi di wajib pajak yang mendapatkan harta warisan atau hibah setelah orang tuanya meninggal ataupun sebelum meninggal. Contoh misalnya anak mendapatkan warisan atau hibah dari orang tua yang orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Tentu ini bukan bagian dari objek pajak, harta warisan atau hibah ini. Sepanjang harta warisan atau hibah tersebut sudah masuk dalam laporan SPT sebagai aset wajib pajak orang tua. Artinya orang tua kita yang memberikan hibah atau warisan itu sudah mencantumkan dalam laporan SPT mereka di setiap tahunnya sampai dengan kapan harta itu diwariskan atau dihibahkan. Lalu bagaimana kalau misalnya harta warisan atau hibah tersebut kemudian belum dilaporkan oleh wajib pajak orang tua kita? Ini yang kemudian sering menjadi polemik ataupun masalah teman-teman wajib pajak sekalian yang ada di lapangan. Karena banyak dari orang tua kita, khususnya yang mungkin tinggalnya di kampung, yang kerjaannya mungkin di swasta ataupun di sawah, tani, dan lain sebagainya, tidak mungkin kemudian mereka melaporkan SPT setiap tahunnya, punya penghasilan berapa, asetnya apa aja. Ini biasanya jarang orang tua yang paham tentang pajak seperti ini. Bahkan sekalipun pegawai-pegawai swasta yang mungkin notabene sudah lumayan, penghasilannya lumayan pun, mereka banyak yang tidak begitu memperhatikan lah
tentang kewajiban pelaporan pajak ini. Lalu apa yang kemudian menjadi resiko dari wajib pajak sebagai penerima harta warisan ataupun hibah tersebut? Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah ataupun warisan dari orang tua yang asetnya belum dilaporkan dalam SPT orang tuanya, maka konsekuensinya ini akan diakui sebagai penghasilan oleh si wajib pajak yang menerima warisan ataupun hibah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketentuan perpajakan mengatur tentang bagaimana harta warisan ataupun hibah tersebut menjadi harta warisan atau hibah yang bukan objek pajak sepanjang harta warisan tersebut atau hibah tersebut sudah dilaporkan oleh wajib pajak yang menghibahkan atau mewariskan. Ini yang kemudian menjadi kendala bagi teman-teman yang ada di lapangan. Lalu bagaimana solusinya? Tentu ini yang secara formal tentunya mau nggak mau resikonya kita harus membayar pajaknya. Yaitu apabila dihitung sebagai penghasilan maka kita akan kumulatifkan gitu penghasilan kita tahun berjalan berapa ditambahkan dengan nilai dari harta warisan tersebut, kemudian dikurangin PTKP dan lain sebagainya, kemudian ketemu PKP atau penghasilan kena pajak, baru setelah itu kemudian dikalikan dengan tarif progresif. Tentunya ini sangat membebankan bagi wajib pajak yang menerima warisannya, karena kalau nilainya cukup besar atau fantastis ya, kalau di atas 500 juta ya kena tarifnya 30%. Kalau di atas 5 miliar nilai aset hibah atau warisan tersebut ya maka kena 35%. Artinya cukup besar pajak yang harus ditanggung oleh penerima warisan ataupun hibah. Tapi inilah konsekuensi dari harta yang tidak kita laporkan dalam SPT. Sehingga menurut saya ketika orang tua kita masih ada dan mereka akan menghibahkan atau mewariskan nanti aset-asetnya, alangkah baiknya dilaporkan SPT orang tuanya, kemudian dilaporkan aset-aset semua yang dimiliki, dan meminta NPWP untuk melaporkan aset tersebut melalui SPT tahunan orang tua, sehingga nanti pada saat diwariskan atau dihibahkan kepada anak, bukan lagi objek pajak si anak untuk menerima aset tersebut. Barangkali itu yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Mudah-mudahan membantu atau memberikan informasi kepada teman-teman sedikit pemahaman tentang bagaimana mengakui harta warisan ataupun hibah yang diberikan oleh orang tua atau satu garis keturunan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar setiap saya mengupload video berkaitan dengan informasi terkait perpajakan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk share dan juga komen di kolom komen bagi teman-teman yang ingin pembahasan terkait dengan materi perpajakan, seputar dengan materi perpajakan, boleh komentar di kolom komen, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.